Mulai dilatih. Ibu kasih angka. Coba mulai besok pagi mau angka berapa? Oke, satu-satu. 200, 200, bagus. Berarti 5 kalimat itu jadi 1000, bagus. Kadang itu sampai sore begitu juga, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari kita sambut dengan nah, beberapa lama enggak? Seminggu. Oke. Pagi buka handphone, sore buka handphone dari dalam. Tapi di time-time yang genting itu time-nya syaitan. Kita disebut karena syaitan. 2 tanduk syaitan. Di time-time itu tanpa handphone kecuali membaca nama Allah dan syukur. Mau? Nah, kayak tadi ibu subhanallah berapa? 200, 200, yang datang akan buat saya dan kita semua pada malam ini tidak banyak karena menghargai yang baru datang, jadi saya tambah lagi. Jadi ada sebuah hadis inilah yang dilupakan banyak orang ketika dia berhaji berumrah. Orang mengira haji umrah itu putar-putar keliling, itu capek. Orang kira itu cuma berlarian, berjalan dari Safa ke Marwah, itu capek. Bukan itu tujuannya. Lempar jamroh, kan banyak tuh kajian-kajian. Lempar jamroh tuh melempar setan, kan gitu kan. Susah begitu-gitu mikirnya gitu. Walaupun ada ilmu itu. Tujuan 3 itu dalam hadis Nabi, innama ju'ilat tawafu was-sa'yu baina as-safa wal marwati wa ramyul jamarat li dzikril rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa haditsun hasanun sahih. Ya. Jadi tawaf ngapain tawaf? Ternyata tawaf itu bukan amal manusia. Tawaf itu amalnya nur, cahaya. Jadi cahaya itu bisa bergerak tuh dia memutar. Nah, ketika malaikat di langit melihat, Masya Allah, tahu aja saya lagi mau makan buah. Alhamdulillah. Ini kalau sama orang ahsu aja begini, kalau sudah begini, berkatnya banyak. Ya, jadi ketika melihat ternyata arasy Allah setelah dicipta, Allah ciptakan pemikulnya. Pemikulnya itu berkeliling di bawah 7 kali. Tapi 1 kalinya itu sudah 1000 alam semesta. Kalau 7 kali berapa ribu? 7.000. Nah, mereka sekarang belum selesai. Ini mungkin yang sudah 6.000 sekian mau ke 7.000. Sudah mau selesai. Ya. Nah, tawafnya malaikat itu dilihat oleh para nabi, dilihat oleh malaikat di langit ke-7. Ya. Ketika dilihat oleh para malaikat di langit ke-7, maka malaikat langit ke-7 berdoa, ya Rabb, izinkan kami berbuat seperti malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang lebih mulia dari malaikat langit. Apa yang berkeliling? Tawaf. Maka Allah ciptakan 1 rumah cahaya di langit ke-7 yang kemudian Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, wat tur, kemudian tengahnya apa? Wal baitil ma'mur, demi rumah yang Allah makmurkan dengan zikrullah. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang memikul arasy itu? Arasy itu ada 5 ininya, pancang-pancangnya itu sampai ke dasar bumi dari atas. Itu malaikat yang 1, 2, 3, 4 itu ada sekitar 8 malaikat. Masing-masing mereka membaca yang kita anggap remeh selama ini. Subhanallah. Satu pojok, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ada yang kurang? Tengah-tengahnya, Allahu Akbar. itulah zikirnya Nur Muhammad SAW. Apa zikirnya? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba saya ulangi lagi. Jadi masing-masing tiang
Ternyata ada tiang di tengah, tapi tiangnya bukan seperti yang kita bayangkan. Ini jangan bayangkan tiang seperti bangunan Masjidil Haram. Ini tiang cahaya. Hanya Allah yang tahu seperti apa bentuknya. Apa zikir mereka untuk menahan aras yang paling besar itu? Subhanallah, Alhamdulillah. la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mereka lanjutkan wala haula wala quwata Nah, illa itu zikir Nur Muhammad SAW. Jadi orang yang berzikir dengan 5 ini, dia sedang meniru zikir para malaikat pemikul aras. Nah, di langit ke-7 malaikat pun membaca hal yang sama. Cuma malaikat itu, mereka satu-satu aja zikirnya. Ini malaikat tuh kaku. Ini mas-masnya kaku nggak nih? Kamu? Ya, tidak. Itu sama dengan malaikat. Kita bukan malaikat mas. Kita ini manusia, makhluk yang fleksibel. Kadang kita keras, kadang kita lembut. Harus begitu. Saya perfeksionis. Lu siapa? Rasulullah lebih sempurna dan dia tidak perfeksionis. Rasulullah itu sederhana sekali. Kadang beliau kenceng, kadang beliau fleksibel, tapi beliau disiplin. Nah, salah satu disiplinnya yang Rasulullah ajarkan membaca zikir pagi sore. Nah, zikir ini disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas maqalidus samawati wal ard. Inilah yang membuhul langit dan bumi sehingga tidak terjadi kiamat. Mau walaupun apartemen kita biasa-biasa aja, mau ini jadi makmur, dipandang oleh malaikat di sana, undang pandangan mereka dengan membaca itu. Caranya sederhana, punya tasbih, sudah punya? Atau punya yang sama, boleh ya. Nah, sederhana aja. Coba pegang handphone, kita sudah berapa menit pegang handphone hari ini? Kenapa tidak dibandingkan dengan 100 menit? Sebentar loh. Saya sembari ngomong aja, saya pegang handphone ini. Saya nggak mau bikin Allah cemburu. Maka handphone itu saya pegang tidak lebih lama daripada megang tasbih. Dan megang nomornya nggak banyak, nggak punya WA soalnya. Nomornya itu aja, paling nomor bini, nomor anak, itu aja, nomor bapak. Saya nggak mau bikin Allah cemburu, tapi lain dengan beliau. Dia ngurus jemaah. Kalau handphone mati, bisa jemaah nggak terbang. Beda-beda tugas. Kita nggak perlu saling mempengaruhi, tapi minimal jangan buat Allah cemburu. Dalam hadis qudsi disebut hadis Sahih Bukhari, innallaha ghayyun. Allah sangat cemburu. Nah, coba ibu-ibu, mbak-mbak ini kalau suaminya buka foto cewek lain gimana? Cemburu nggak? Ya. Saya input di Google nama selain nama kita gimana? Input di Facebook nama selain nama kita gimana? Cemburu nggak? Nah, kita ini punya mesin canggih di dalam kolbu dan otak, itu bisa cari apa saja kalau sudah tahu caranya. Maka orang-orang aulia Allah itu bacanya sudah sedikit, dia cukup baca yang di dalam dirinya. Dia cukup ingat sebentar, nggak perlu persiapan. Mau ceramah apa aja nggak perlu persiapan kalau kekasih Allah itu. Kenapa? Di dalam dirinya ada mesin luar biasa, lebih canggih daripada Google. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Emang Google udah dulu sehebat ini enggak? Awal-awal dulu masih lelet kan? Awal kita buka Google dulu gimana? Lama. Sering ada kalimat, kalau bahasa Arabnya la tujad, yang Anda cari tidak ditemukan. Sering begitu? Kenapa? Karena Google itu belum ada yang input bagian itu, belum ada yang isi. Kalau saya dan kita semua tidak pernah menginput nama Allah ke dalam kalbu, terus Allah mau cari di mana? Kalau nama baginda Rasulullah SAW tidak pernah diinput, dimasukkan, diisikan ke dalam ruhani, bagaimana mau merindukan Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu, saya nggak banyak mengajari, karena saya pun sedang mengajari diri saya sendiri yang masih liar ini, yang masih banyak dosa ini. Ayo sama-sama pagi sore mau mengamalkan zikir malaikat pemikul aras. Hanya orang-orang begini yang bisa mikul alam semesta. Ya, pemikul aras itu tapaknya ada di orang-orang beriman yang berzikir. Jadi walaupun mereka berzikir, di bumi tidak berzikir, maka tiangnya akan hancur.
itulah kiamat. Maka disebut dalam hadis Nabi, hadis Imam Muslim, la taqumus sa'ah, kiamat, kehancuran alam semesta tidak terjadi hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allahu Allahu, 3 kalimatnya ya, yang sekarang dibid'ahkan oleh orang yang menguasai negeri ini ya. Allahu Allahu Allahu, boleh dibaca Allahu Allahu Allahu, sama. Nggak ada lagi orang baca ini, kiamat terjadi. Karena subhanallah, alhamdulillah, Allah belakangnya, Allah di depan, akbar, la ilaha illallah. Berarti semua zikir ujungnya Allah. Semua manasik itu amalan di saat haji umrah, dzikrillah, hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudariku semua yang sudah berhasil masuk ke tanah Mina ini, jangan senang dulu, gak usah pasang status yang aneh-aneh dulu. Belum tentu kita bisa hidup sampai wukuf nanti. Saya nggak tahu nanti akan ada yang Allah panggil. Tidak di sini, mungkin di seberang kita. Ya, mungkin lagi berangkat, pingsan, kita nggak tahu. Jadi coba tanam pagi, baca apa? Allah. Berapa kali? Masing-masing? 200. Kalau 200 langsung dia jadi 1000. Di kampung 100. Kalau di sini 11.000. Allah Akbar. Bagus. Minimal berapa? 11.000. Yang dikit aja dulu. Handphonenya masih lebih kuat. 33 pada sholat Bu Dwi. Berapa kali? Subhanallah, minimal 100. Minimal usahakan 200 kalau sudah di tanah haram. Ini tanah haram bukan? Nah, satu amalan karena gelombangnya dekat dengan Ka'bah itu sama dengan 100.000. Semua amalan. Tapi Ka'bah yang sebenarnya siapa? Allah itu terlalu hebat lah. Allah nggak bisa dibayangkan, Mas. Yang bisa dibayangkan siapa? Kekasih Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Ada kuburannya, ada tempat lahir, ada tempat tinggalnya tadi yang kita baru keluar dari Sa'i. Nah itu sebelah kanannya itu dulu rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Ada barangnya. Ka'bah itu mulia karena dia atau karena dimuliakan Nabi Muhammad SAW? Dimuliakan. Dulu kalau nggak ada Nabi Muhammad mulia lagi. Maka salah satu kesalahan adab orang masuk masjid dia baca doa tapi tidak baca salam kepada baginda Rasulullah SAW. Orang tawaf dia zikir tapi ditutup tidak dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini betul Nabi tidak ajarkan, tapi di Quran kan cukup, perintahnya umum. Maka bagi kami Al-Fakir, saya merasakan kita bisa duduk di sini hari ini, malam ini, bisa umroh, bisa insya Allah semua, amin. Bisa haji, sehingga pulang tidak kurang sedikit pun kecuali buku dan rambutnya. Semoga ketika kita pulang, kita bawa kerinduan itu. Semuanya ini hanya berkah amal Nabi Muhammad SAW. Maka nanti jangan lupa sowan dulu ke Rasulullah sebelum pulang. Amin. Ya. Gak perlu juga berdesakan di Allah, kan sekarang juga ya sudah begitu. Jadi laulahu ma'arafna Allah. Kalau bukan baginda Rasulullah SAW, kita nggak kenal Allah, kita nggak bisa umroh hari ini, kita nggak bisa haji. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang bukan Allah, setiap amalan, kalau tadi ada 5, berarti penutupnya apa? Salawat. Itu tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ditambah terakhir, salawatnya apa yang paling gampang? Salawat. Jadi tidak ada salawat yang paling mulia kecuali salawat yang kita ingat Allah dan Rasul, selesai. Jadi bukan lafaz yang panjang, bukan lafaz yang rumit, tapi lafaz yang membuat saya ingat Rasulullah SAW. Bisakah ingat Allah? Saya nggak sanggup. Saya hanya sanggup ingat Rasulullah. Ada yang bisa ingat rupa Allah? Tidak ada. Allah punya rupa? Allah punya bentuk? Allah bertempat? Karena itu semua wilayah alam, Allah bukan pada alam.
Maka mengingat Allah zatnya mustahil. Yang mungkin mengingat sifatnya sudah dipancarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya bersolawat, ikatkan Rasulullah itu adalah pancaran dari sifat Allah SWT. Allah, Muhammad gitu. Tapi adakah kita kenal Allah tanpa Nabi Muhammad SAW? Bukan kita menyekutukan Allah dengan kita nggak pernah. Oleh karenanya tidak ada amal paling mulia setelah zikrullah kecuali salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan lam yasih ayyu amalin illa bisalati ala Nabi SAW. Semua amalan tidak sah, bahkan tidak diterima kecuali dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya hanya, ini bukan ijazah, hanya imbauan, ya. Tapi kalau menganggapnya ijazah, silakan qabil tuh setelah membaca. Caranya baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Semua amalan mulai syahadat. Kenapa? Siapa tahu sebelum beramal sempat kufur nikmat. Kufur nikmat secara hakikat kafir, walaupun secara syariat tidak. Pernah mengeluh nggak selama di sini? Kafir nikmat. Maka ulang syahadat. Walaupun tidak kafir secara syariat. Pernah ngeluh nggak kepada travel? Sering. Mau diterima? Saya nggak pro dengan travel manapun, ya. Mau diterima haji umrohnya, boleh menasihati mereka, kritis ke mereka, tapi jangan kemudian kenapa ini? Setiap kali ngomong kenapa ada benturan dalam saraf kita. Hati-hati. Mau pikun cepat? Mau gelisah? Mau gelisah hidupnya? Orang bahagia tidak suka mengeluh. Sudah sekarang ini visanya visa apa sih? Khair. Antum visa ziarah, nggak usah banyak macam-macam ini. Ini saya nggak membela semua travel, enggak. Saya hanya membela diri kita. Mau bahagia? Mau diterima? Walaupun tidak sempurna? Mau? Oke. Kul raditu billah. Katakan aku ridha kepada Allah. Maka setiap beramal ulang syahadatnya supaya ingkar tadi Allah perbaiki. Nah, saya setiap kali mau baca astagfirullah pun saya syahadat dulu. Mau sholat saya syahadat dulu. Mau wudhu, sebelum masuk ke wudhu saya biasanya mengulang amalan itu. Nah, jangan lupa ya. Sahkah amal orang yang tidak bersyahadat? Tidak sah. Kalau kita tadi kufur nikmat tidak perbarui syahadat, saya nggak tahu diterima atau tidak. Jawab aja sendiri. Lalu setelah syahadat, nah karena kita ini tahu ilmu berkah guru dan orang tua, kirim Fatihah itu orang tua, kirim Fatihah itu guru. Ini namanya kaifiyat zikir. Jadi zikir itu nggak langsung subhanallah, alhamdulillah, enggak. Khotbah ada mukadimahnya, ya masuk rumah ada tangganya, ada pintunya. Nah ini pintu zikir syahadat, Fatihah kita kirim untuk orang tua, guru-guru. Maha guru siapa? Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya orang Muhammadiyah Ustaz, saya nggak pakai Sayyidina, nggak usah pakai Sayyidina. Yang penting baca Fatihah. Saya tidak meyakini sampai. Baik sudah, cukup katakan ya Allah, berkah Fatihah ini, tolong terima amal. Tolong jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masalah. Antum mau mazhab apa aja boleh. Ya, yang penting Fatihah itu dibaca. Setelah baca Fatihah, baru kemudian baca amal tadi. Apa amalnya? Subhanallah. Alhamdulillah. Masing-masing tambah sholawat minimal 100. Usahakan tambah hari tambah 200. Tambah besok lagi. Ini berapa hari lagi di sini? 10 hari lagi. Ya. Nanti siapa tahu di hari wukuf bisa 70.000. Amin. Bahkan tak terhingga. Kepada Allah kita tidak perlu transaksi. Masya Allah. Sama juga. Hah? Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus? Kalau nggak bisa bahasa Arab,
bahasa Indonesia. Ya Allah kirimkan Fatihah untuk Nabi Muhammad, untuk guruku dan orang tuaku. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terus sampai selesai. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Lalu selawat Rasulullah. Tapi kalau saya lebih suka satu-satu. Subhanallah 100, satu, baru selesai. Ajastukum jami'an i'malu bihi. Jawab qabilna. Kami terima, gitu ya. Saya izinkan semua mengamalkan itu tanpa terkecuali. Ini wirid disebut maqal bis samawati wal ard, amalan para malaikat, amalan para aulia. Semoga semuanya diberkahi Allah. Mohon maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz kepada Bapak semua. Kami ini sebenarnya ngaji ini tadi mendadak saja. Jadi bukan ada program apapun. Jadi kalau nanti ada yang